manusia yang hidup perkasa di dunia resah. Maklumkan segera perintah mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Masih dalam rangka Paskah, kita diingatkan bagaimana sikap hidup kita seharusnya setelah kita menerima pemulihan. Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus, ditanya, dan diberi tugas. Tentu itu bukan cuma untuk Petrus, tapi juga untuk kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi pembawa kabar baik, penyebar warta sukacita, sekaligus penggembala domba-domba Tuhan. Bacaan kita dari Yohanes, pasalnya yang ke-12 ayat 1-8, dan kita akan mengawali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa ketika kami hidup kami ini bukan cuma untuk kami lagi, tetapi hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan akan memakai kami sebagai pembawa kabar baik dan sebagai penggembala domba-domba Tuhan, dan dengan demikian kami boleh menyatakan kehidupan kami sebagai kehidupan Kristus. Memang tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menolong, menopang kami. Berfirmanlah pada kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Maaf Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maksud saya tadi Injil Yohanes pasal 21, bukan 12. Nanti keliru ya, pasal 21 ayat 1-8, di mana di sana kita membaca ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali dan diberi pesan yang sama, "Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Memang dikatakan Petrus menjadi sedih, tetapi kemudian dia juga mempunyai kekuatan bahwa ketika Tuhan bertanya apakah memang Petrus mau menggembalakan domba Tuhan, itu dibutuhkan jawaban yang sungguh-sungguh serius. Tulus hati, mau dengan rajin dan tekun bekerja, dan berani menghadapi tantangan. Karena menggembalakan domba binatang tuh gampang, tetapi domba Tuhan tuh tidak gampang. Oleh karena itu membutuhkan hati yang tulus dan serius, rajin bekerja.
mengasihi Allah lebih dari segalanya. Dan ketika Petrus menjawab iya, maka Tuhan juga memberikan kekuatan demi kekuatan sehingga dia bisa menjadi orang yang pertama membawa kabar baik tentang Yesus, menjelaskan siapa Yesus karena dia adalah saksi hidup bagi Yesus. Kemudian orang-orang yang sudah percaya itu akan digembalakan. Artinya digembalakan itu bukan harus terus-menerus Petrus di sana, karena Petrus kemudian berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Nah, disinilah kita belajar bagaimana untuk menggembalakan domba Tuhan itu harus juga berani untuk menjadi orang yang punya keberanian menghadapi tantangan, orang yang harus berani kerja keras dan tulus hati. Dari mana kita punya kekuatan itu? Tentu saja kekuatan karya kebangkitan Kristus. Kepada kita semua, setiap orang Kristen diberi tugas yang sama, gembalakan domba Tuhan. Tetapi sebelum kita menggembalakan domba, kita harus mewartakan dulu. Kalau nggak diwartakan, bagaimana kita punya domba dan tahu ada orang mau percaya? Nah, pewarta-pewarta ini juga harus punya keberanian, punya ketulusan dan rajin bekerja. Keberanian di sini bukan hal untuk menantang, tetapi keberanian untuk melawan penindasan, melawan usaha-usaha untuk menghancurkan gereja. Jadi kita membawa kabar baik, memberitakan firman Tuhan, menyebarkan warta tentang Kristus bisa berbagai macam cara. Ada yang diberhentikan oleh sekelompok orang, ya enggak apa-apa, kita pindah tempat lain, ya, kita beritakan warta, kita sebarkan warta tentang Yesus. Sekalipun ada kelompok-kelompok yang tidak suka, lalu pemberitaan kita di stop, kita harus yakin Roh Kudus sudah bekerja, sudah berkarya, pasti akan ada orang yang menerima karya penyebaran itu. Ya, warta sukacita itu sudah mereka terima. Nah, tinggal kita mencari dan mempertemukan diri kembali dengan orang-orang tersebut untuk kita gembalakan supaya mereka tidak mudah jatuh kembali meninggalkan Kristus. Gitu. Termasuk sebetulnya kalau kita mau menjadi gembala di antara kehidupan kita, gembalakanlah mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami, istri, anak, orang tua, menantu, adik kakak, itu saling menggembalakan. Ya, membawa kabar baik ketika ada adiknya kesusahan, nilainya kurang baik, kakak jangan menghina, kakak jangan merasa dirinya lebih kuat, lebih sombong, lebih mampu, tetapi hiburkan adikmu itu, bangkitkan semangatnya supaya dia tahu bahwa dia sebetulnya bisa. Kakak itu akan menggembalakan, mendampingi, mengajarkan, ya, didampingi orang tua yang juga menghibur, menguatkan, maka keluarga ini saling menggembalakan. Ketika pekerjaan ayah mengalami kesusahan, kesulitan, maka jangan istri ini kemudian cuma bisa ngomel, tetapi mendukung di dalam doa, menghibur, menguatkan suami, anak-anak menguatkan ayah, mendoakan supaya tetap semangat. Bahwa halangan itu ada, ya enggak apa-apa, tapi bisa diatasi karena punya Kristus yang hidup. Ini namanya saling menggembalakan, mewartakan kabar baik. Jadi menyebarkan warta baik dan saling menggembalakan ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah memberikan warta bagus, ya, kabar baik, lalu kita tinggalkan, ya orang itu akan kembali susah. Tapi kalau kita mau menggembalakan siapa sebelum mereka mendengar warta yang baik? Nah, ini marilah kita sebarkan warta, kemudian kita menggembalakan satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sepasang anak muda yang mengenal Kristus di sebuah kampus. Mereka tadinya bukan orang Kristen, tapi pergaulan mereka dengan pemuda-pemuda Kristiani di kampus tersebut menjadikan mereka tertarik untuk mendengar berita tentang Yesus. Ya. Lalu mulai mereka ikut dalam persekutuan Kristiani, sampai akhirnya mereka menerima Yesus. Tapi akibatnya mereka memang tidak disukai oleh keluarga mereka. Setelah mereka lulus, lalu pasangan ini menikah pun boleh dikatakan lari. Ya, tidak ada yang merestui dari dua belah pihak. Karena mereka sekarang pengikut Kristus. Akhirnya karena mereka katakan kami sudah dewasa, ya kami lari. Ya, nikah tidak direstui pun mereka tetap nikah berkati Tuhan Yesus. Lalu berkat bantuan sekelompok orang Kristen mereka pindah ke luar pulau. Di sana pemuda ini
yang laki diterima di satu pekerjaan. Sementara istrinya bisa membuat kue-kue. Jadi mereka berjuang sungguh-sungguh. Kontrak rumah yang kecil, sederhana, tapi mereka percaya Yesus melindungi. Yesus menjaga mereka. Boleh dikatakan mereka putus hubungan dengan keluarga. Hampir 10 tahun mereka tidak berkomunikasi, tapi keluarga muda ini tetap memantau kehidupan orang tuanya lewat teman-temannya. Teman-teman yang masih tinggal di kota tersebut ditanyai terus dan memantau kehidupan keluarga masing-masing suami dan istri ini. Sampai akhirnya dikatakan, cobalah tahun ini kamu pulang, rupanya keluarga yang laki ini mengalami masalah. Orang tuamu sekarang seperti terlantar, tidak dijaga, tidak dipelihara, dikasihi oleh kedua adikmu. Adikmu hidup foya-foya bersama keluarga mereka masing-masing, ngabis-ngabisin usaha orang tuamu, tidak membangun, dan sekarang bapakmu kelihatannya sudah sangat letih, sakit-sakitan. Coba pulang. Akhirnya setelah mereka berdua ini mengalami pergumulan dalam doa, dan mereka katakan, Tuhan, jadikan kami ini pembawa kabar baik untuk bisa menggembalakan orang tua kami yang masih diberi kesempatan hidup. Dengan membawa 2 anak mereka pulang. Disambut oleh ayah dan ibu dengan tangisan, kerinduan, maaf, dan sebagainya. Lalu anak laki itu mengatakan, Mama dan Papa coba ikut kami ya, daripada di sini tidak diperhatikan oleh adik-adik. Ya mungkin kita masih berbeda agama, tapi jangan khawatir. Kita akan tetap mengasihi Bapak dan Ibu. Akhirnya Bapak dan Ibu itu mau ya, ikut anak yang pertama ini. Mereka pindah ke luar pulau juga bersama dengan anak lakinya. Dan anak laki ini ternyata sudah sukses karena istrinya kerja juga berhasil. Suaminya juga kerja diberkati Tuhan walaupun dengan susah payah 10 tahun ya. Tapi mereka sudah punya rumah dan sebuah toko. Jadi si suami masih kerja. Tapi istrinya sudah punya sebuah toko kecil gitu ya dari usaha jualannya. Nah ini yang membesarkan hati orang tua. Ternyata walaupun tidak diberi bekal sedikit pun oleh mereka, mereka lah yang berhasil, anak-anak yang diusir. Sementara anak-anak yang menjadi kebanggaan karena nurut, ternyata mereka malah membuat orang tua ini jatuh dalam kemiskinan dan kesedihan. Lalu kedua orang tua ini mulai merasakan kasih Kristus ketika anak menantu mengasihi, melayani, ngeladeni, ya, memperhatikan. Mereka mulai sehat lagi, mereka lihat kerukunan, ada puji-pujian tiap hari, ada pembacaan firman tiap hari. Keluarga ini sangat rajin untuk membaca firman bersama, memuji Tuhan bersama. Nah, pewartaan seperti itulah menggetarkan hati kedua orang tua ini. Akhirnya mereka berkata, kami juga mau belajar. Kami dulu menentang, tapi ternyata kami sekarang ditelantarkan. Dan kamu yang kami tentang, kamu yang memperhatikan kami. Bolehkah kami kenal Tuhanmu itu? Disitulah terjadi pewartaan kabar baik. Dan selanjutnya, anak muda atau keluarga muda ini menggembalakan orang tua. Dalam arti bagaimana iman dari orang tua yang baru bertumbuh itu jangan sampai lemah. Tetapi diteguhkan terus-menerus karena mereka juga harus berhadapan dengan keluarga besar. Terus-menerus didampingi sampai akhirnya kedua orang tua ini sehat lagi dan kemudian mereka pulang kembali ke kota mereka, ke desa mereka dengan tekad, aku harus membawa kabar baik apapun akan kami hadapi. Anak-anak kami yang sudah menghancurkan usaha harus mengalami pertobatan. Si kakak mengatakan, ya, kalau ibu dan bapak masih punya kekuatan, Tuhan menopang. Lalu kedua orang tua inilah yang menjadi pewarta kabar baik bagi keluarga besar. Awalnya ya ditentang, tapi ketika mereka melihat bapak ibu ini sehat, punya iman baru yang segar, semangat baru, bahkan usaha yang sudah jatuh itu bisa diangkat lagi. Ya, bisa diangkat lagi, tetapi kemudian bapak itu mengatakan tidak diwariskan kepada dua anaknya, melainkan dijual saja, supaya tidak lagi jadi beban. Nah, kemudian hartanya baru diwariskan pada 3 anak.
Sementara bapak itu mengatakan, aku punya sedikit modal untuk hidup sampai aku dipanggil Tuhan nanti. Keluarga besar yang awalnya menentang, mulai belajar cinta kasih, kesabaran, pengampunan, ketulusan, perhatian, dan sebagainya. Sedikit demi sedikit, satu demi satu. Nah, mereka belajar tentang Yesus. Dan inilah hasil dari penggembalaan dan pewartaan kabar baik. Oleh karena itu tugas kita juga sama. Ada banyak orang di sekitar kita, keluarga besar, tetangga-tetangga, teman bekerja, teman berdagang, teman bermain ketika SD, ketika SMP, SMA dulu, ya mungkin mereka belum mengenal Kristus. Mari kita bawa kabar baik dan kita gembalakan mereka. Inilah tugas kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan dalam Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buat kami menjadi pembawa kabar baik dan penggembala umat Tuhan, domba-domba Tuhan, supaya gereja-Mu boleh terus berdiri dengan nyata dan gereja-Mu boleh semakin menyaksikan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Pakailah kami dengan segala keberadaan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besarlah kasih-Nya, ku masukkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia.